Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Karo-Karo. Saya dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis laporan keuangan, tujuan dari analisis tersebut, dan metode apa yang dipakai dalam analisis tersebut. Video ini saya buat berhubungan karena tugas yang diberikan oleh dosen ibunda tercinta saya, Bu Eva Manurung. Tanpa basa-basi lagi, saya akan menjelaskan tentang topik saya tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pengertian untuk analisis laporan keuangan, akankah kita lebih baik tahu dulu analisis tersebut terdiri dari apa sih? Analisis tersebut umumnya terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan juga arus kas. Jadi berikut hal-hal yang perlu kita ketahui apa yang akan kita analisis. Jadi yang kita analisis itu yang baru saya sebutkan tadi. Tentu laporan-laporan keuangan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan baik oleh perusahaan maupun stakeholder seperti investor. Bagi perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan strategis pada bisnis ke depannya. Sedangkan bagi investor, laporan keuangan berfungsi sebagai informasi untuk mengevaluasi nilai dan kesehatan bisnis secara keseluruhan. Baik, kita langsung aja ke pengertian analisis. Jadi pengertian analisis laporan keuangan adalah aktivitas identifikasi, menilai, mengelola hingga membandingkan informasi laporan keuangan menjadi informasi yang sebenar-benarnya dan mendalam. Jadi jelas ya, pengertian analisis itu, analisis laporan keuangan itu sudah jelas ya. Tujuan dari analisis laporan keuangan, untuk tujuan umum dari analisis laporan keuangan, tujuan umumnya adalah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan informasi nilai bisnis perusahaan. Namun, sebenarnya analisis laporan keuangan memiliki tujuan yang lebih spesifik, seperti mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan. Ketiga, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing. Keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Kelima, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. 6. Mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Dan terakhir, mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Jadi tujuan analisis itu seperti yang saya sebutkan tadi, dan itu mungkin setiap sudah jelas yang saya sebutkan. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, nanti saudara-saudara bisa cek di website ataupun buku tentang analisis laporan keuangan. Mungkin ada penambahan-penambahan lagi dari yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu metode analisis laporan keuangan. Jadi secara umum itu metode yang dipakai itu yaitu metode horizontal dan vertikal. Saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua metode tersebut, menerangkan metode tersebut. Baik, kita akan lanjut. Metode analisis horizontal yaitu metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda.
Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan kenaikan pos-pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Oleh karena itu, metode ini sering disebut juga dengan metode dinamis. Selain membandingkan laporan keuangan, dua periode atau lebih yang disebut dengan analisis komparatif, ada beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal, yaitu analisis tren atau indeks. Analisis ini biasanya dinyatakan dalam persentase, namun dapat juga dinyatakan dalam indeks apabila menggunakan lebih dari dua periode. Lanjut, ada juga analisis sumber dan modal kerja. Analisis ini digunakan apabila ingin mengetahui sumber dan alokasi modal perubahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya. Lanjut, ada juga analisis perubahan laba kotor. Ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor perusahaan dari periode ke periode. Terakhir ada namanya analisis sumber dan penggunaan kas. Ini digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan penyebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu. Contoh sederhana yang bisa dapat saya jelaskan yaitu saya ambil contoh sederhana dengan membandingkan pendapatan perusahaan dari periode saat ini dan sebelumnya. Jadi ada satu contoh, sebuah perusahaan PT ABC pada tahun 2019 memiliki pendapatan sebesar 625 juta 500 dan pada tahun 2020 memiliki pendapatan 575 juta. Maka untuk melakukan analisis horizontal, kita hanya perlu mencari presentasi perubahan pendapatan dari periode tahun 2019 ke tahun 2020 dengan cara pendapatan tahun 2020 dikurang dengan pendapatan 2019, yaitu 625.500 dikurang dengan 575 juta. Hasilnya sama dengan 8,78%. Maka terdapat penurunan pendapatan PT ABC sebesar 8,78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jadi dengan presentasi ini kita bisa melihat penyebab adanya penurunan dari presentasi pos-pos dari perbandingan laporan periode sebelumnya. Jadi sudah jelas untuk analisis horizontal. Untuk lebih lanjut nanti saya akan kirim website yang saya gunakan atau buku apa yang saya baca untuk analisis laporan keuangan ini. Baik, kita lanjut topiknya untuk analisis vertikal. Analisis vertikal ini biasanya digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Oleh karena itu, analisis vertikal sering disebut juga dengan sebagai metode analisis statis, yang termasuk ke dalam analisis laporan keuangan vertikal ini sebagai berikut. 1. Analisis common size, yang dimana analisis ini biasanya adalah laporan laba rugi dan neraca. Pengertian dari analisis ini membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan menggunakan presentasi dalam satu periode tertentu. Baik, ada lagi analisis break even. Analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan yang harus dicapai oleh perusahaan. Tujuan dari analisis ini untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis bisnis agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan mengurangi risiko kerugian. Terakhir, ada yang namanya analisis rasio keuangan. Analisis ini digunakan untuk menilai suatu kinerja perusahaan berdasarkan pos-pos laporan keuangan pada satu periode tertentu. Untuk rasionya mungkin di next video selanjutnya akan saya terangkan atau paparkan.
Lebih lanjutnya lagi, saudara-saudara bisa membaca di buku atau web yang saya kirim di bio nantinya. Baik, saya akan memberikan contoh sedikit tentang analisis vertikal ini. Kita ambil lagi dari PT ABC tadi. PT ABC memiliki total aset lancar sebesar 10 juta dan memiliki utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sebesar 5 juta pada tahun 2020. Maka pada analisis ini saya akan membandingkan dua pos laporan keuangan, yaitu total aset lancar dan juga utang jangka pendek perusahaan dalam satu periode tertentu melalui rumus rasio likuiditas lancar. Maka total aset lancar atau utang jangka pendek sama dengan, kita masukkan yang tadi 10 juta total asetnya per 5 juta dikali 100% sama dengan 2. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu sebenarnya ada banyak jenis metode analisis laporan keuangan yang bisa digunakan. Namun secara umum analisis laporan keuangan dibagi menjadi 2 metode, yaitu analisis horizontal dan vertikal tadi, di mana perbedaan kedua analisis tersebut berada pada objek pembanding dan tujuan analisisnya. Dari kedua metode tersebut, Anda bisa mengembangkan metode-metode analisis yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan analisis perusahaan. Jadi teman-teman, demikian penjelasan saya soal analisis laporan keuangan tadi. Apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata saya yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Semoga dengan penjelasan saya ini dapat membantu saudara-saudara tentang analisis laporan keuangan. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti perkembangan video saya selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 5M, tetap stay safe, dan salam akal sehat. Saya Muhammad Iqbal Karo dari Prodi Perbankan dan Keuangan. Saya dari kelas BK 5D. Terima kasih.